Bangil adalah sebuah kota kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kota Bangil juga terkenal dengan julukan Bangil Kota Santri karena banyaknya pesantren yang ada di wilayah Bangil. Bangil sendiri terletak di antara jalan akses dari Surabaya menuju Banyuwangi dan Pulau Bali, serta mempunyai jalur alternatif yang bisa menghubungkan kita dengan cepat ke Pandaan, Sukorojo, serta Kota Malang. Bangil juga dilalui oleh jalur kereta api yang bercabang di Stasiun Bangil yang masing-masing menuju arah Stasiun Malang, Stasiun Banyuwangi Baru, dan Stasiun Surabaya Gubeng. Kota Bangil sangat padat penduduknya dengan berbagai suku dan etnis, di antaranya Jawa, Tionghoa, Arab, Banjar, Madura, Bali, dan lainnya. Mereka hidup saling berdampingan dan saling menghargai satu sama lain. Saat ini, kami ada di Desa Kidul Dalem Bangil, tepatnya di Jalan Apel Dalam 3, RT 05, RW 05. Kami menanggapi salah satu netizen yang ada di Zack Ahmad Channel untuk meliput salah satu pedagang mie cilok yang sukses. Terkadang hidup yang sulit memang tidak dapat untuk kita pungkiri. Perjalanan yang pahit terkadang dapat membuat seseorang ingat bahwa dirinya memiliki kekuatan lain yang dapat mengaturnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesadaran tersebut juga dapat menjadikan seseorang mendapatkan pelajaran hidup yang lebih baik ke depannya. Namun, masih banyak juga orang-orang bahkan tidak memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan mereka tidak ada rasa syukur sama sekali terhadap apa yang telah mereka dapatkan selama ini. Berikut ini kami sajikan sebuah kisah inspiratif yang berasal dari seorang pedagang mie cilok yang sekarang sudah sukses menjalani usahanya. Seorang bapak bernama Tarmuji atau yang sering kita sapa Cak Kenji. Bagi Cak Kenji sendiri, jika seorang manusia telah dikaruniai berbagai macam rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setidaknya ia sebagai manusia harus lebih berupaya untuk dapat selalu mensyukuri nikmat tersebut. Begitu juga dengan manusia, ketika diberi sesuatu yang tidak disenangi olehnya, maka dia akan tetap ingat kepada Tuhannya. Cak Kenji, pria asal Kediri ini, mengadu nasib ke kota Bangil sejak tahun 1980-an. Desa Kersianlah tempat pertama kali beliau singgah. Dengan modal semangat, Cak Kenji bersama saudara-saudaranya membuka usaha kerupuk gorengan pasir atau yang sering kita sebut gorengan wedi. Usaha tersebut dijajakan secara keliling dengan berjalan kaki dalam kurun waktu 3 tahun lamanya. Cukup lumayan melelahkan juga ya. Bersamaan dengan itu pula, Cak Kenji mulai merintis usaha mie cilok. Kemudian, beliau menikahi seorang wanita bernama Ibu Alfiah dan dikaruniai 4 orang anak. Ketika hijrah dari desa Kersian ke desa Mendalan Bangil, Cak Kenji tetap konsisten menjual mie cilok dan kerupuknya. Salah satunya, beliau biasa menjajakan dagangannya keliling di sekitar Kelurahan Kauman. Cak Kenji hidup dengan sangat bersahaja, suka menolong, serta beliau juga sangat senang berbagi dengan sesama. Beliau sangat menyadari bahwa dirinya datang dari tempat yang sangat jauh untuk dapat mengadu nasib di negeri orang. Tidak ada sanak saudara yang dapat diminta bantuan. Beliau hanya bisa pasrah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, sabar, dan sabar. Itu yang selalu beliau ucap saat diinterview oleh tim Zack Ahmad. Syukur alhamdulillah dengan perjuangan dan doa, Cak Kenji kini sukses dalam berdagang serta berkeluarga. Beliau akhirnya bisa membeli sebidang tanah, kemudian membangun 3 lantai rumah di Jalan Apel Dalam 3, RT 05, RW 03, Kidul Dalem Bangil. Rumah tersebut sekaligus untuk membuka usaha mie ciloknya. Kesuksesan pun beliau dapat dalam berkeluarga, yakni beliau sanggup menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang S2. Di
Di antaranya, Huda, anak pertama lulusan S1, Muhammad Syahroni, putra kedua lulusan S2, dia masih studi S1 di Kota Malang, dan anak ketiga Friska masih sekolah dasar. Cak Kenzi juga yakin bahwa tidak ada yang dapat dibanggakan di dalam kehidupan ini kecuali iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat menjadi kebanggaan bagi kita di dalam kehidupan yang fana ini. Pikiran-pikiran seperti itulah yang demikian akhirnya selalu muncul di dalam benak Cak Kenzi. Saya tahu bahwa segala urusan dan sesuatu yang dilakukan saat ini tak lain dan tak bukan hanyalah untuk Allah semata, ucapnya. Sungguh ini merupakan pemikiran yang sangat istimewa. Cak Kenzi bahkan sama sekali tidak risau dengan kehidupan yang susah jalaninya dulu. Dia meyakini bahwa setiap kehidupan tak lain hanyalah bagian dari getaran kejiwaan dan juga unsur alam yang semakin kompleks. Cak Kenzi terkenal sebagai orang yang mempunyai jiwa dan juga karakter yang amat sangat lembut. Saat dia berbicara, sangat santun, dan dia tak suka untuk meninggikan suara di hadapan banyak orang. Akhirnya inilah yang dapat membuat pelanggan maupun masyarakat menjadi segan kepada beliau. Cak Kenzi merupakan orang yang dapat mengendalikan emosinya dengan baik, dan dia juga tidak suka membentak orang lain, walaupun ada banyak orang yang sudah meledeknya. Akan tetapi ia hanya membalasnya dengan cara tersenyum. Dengan demikian, orang yang ada di sekitarnya pun sangat senang padanya. Demikian sedikit inspirasi hidup dari Cak Kenzi. Semoga bisa menjadi inspirasi kita semua, khususnya yang menonton Zack Ahmad Channel. Elvin Zack Ahmad melaporkan. Terima kasih.